shit. Shit. Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film The Egg. Cari posisi menonton yang nyaman, and 3, 2, 1, action! Film berdasarkan kisah nyata yang rilis pada tahun 2019 ini menceritakan tentang seorang ibu dan putrinya yang menjalani kehidupan dengan penuh kebohongan. Sang ibu menyuruh anaknya untuk berpura-pura menderita kanker dan penyakit berat lainnya, agar tetangga dan orang lainnya simpatik dan mendapatkan uang dari sakitnya itu. Karena terus-menerus diperlakukan tidak manusiawi, akhirnya sang putri mulai memberontak dan melakukan hal-hal yang aneh tanpa sepengetahuan sang ibu. Film ini dibintangi oleh Joy King, Patricia Arquette, Kelly Murphy, dan masih banyak lagi bintang-bintang lainnya yang menghiasi film ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Scene bermula di tahun 2009 di kota Missouri, Amerika Serikat. Terlihat seorang ibu yang bernama Didi dan putrinya Gypsy sedang diwawancarai oleh sebuah stasiun TV di kotanya. Hari itu, mereka baru pindah di kota tersebut. Gypsy dan ibunya mendapat bantuan rumah dari warga sekitar tempat tinggalnya itu. Saat memandikan Gypsy, sang ibu selalu mencukur rambut putrinya. Ia lalu memberikan makanan yang telah diblender melalui selang ke perut anaknya itu. Saat tidur, Gypsy selalu menggunakan tabung oksigen yang dihirup menggunakan ventilator. Didi juga memiliki satu lemari penuh obat-obatan untuk anaknya. Ibu dan anak ini bernama Lacey dan Mel. Mereka merupakan tetangga dari Didi dan Gypsy. Lacey yang melihat Gypsy dari TV ingin berkenalan lalu berkunjung ke rumahnya. Di sana mereka terlihat mulai akrab dan saling bertukar cerita. Sebagai gadis normal, Lacey bercerita tentang pergaulan dan kekasihnya. Gypsy yang lugu sangat senang mendengar semua cerita dari Lacey. Hari-hari berikutnya, Gypsy mulai membayangkan bisa hidup normal dan memiliki kekasih seperti Lacey. Namun, sang ibu tidak suka jika Gypsy menjadi dewasa seperti gadis-gadis lainnya. Keesokan harinya, Didi dan Gypsy mendatangi rumah Lacey dan berkenalan dengan ibunya. Didi menjelaskan jika Gypsy menderita berbagai penyakit seperti epilepsi, lumpuh, leukemia, dan penyakit berat lainnya. Gypsy bahkan tidak bisa makan dari mulutnya karena memiliki penyakit kelenjar ludah di mulutnya. Mendengar cerita itu, Mel mulai iba dan salut karena Didi sangat sabar dalam merawat Gypsy. Tiba-tiba, Didi sangat panik karena melihat Lacey memberikan minuman bersoda pada Gypsy. Didi menjelaskan jika Gypsy memiliki riwayat alergi terhadap gula, dan jika ia meminumnya, maka Gypsy akan kambuh dan mengalami kejang-kejang. Didi juga mengatakan tahun itu mereka telah 6 kali ke ruang ICU. Suatu hari, Gypsy dan ibunya pergi ke sebuah mall. Di sana Gypsy melihat kalung berwarna biru yang sangat disukainya. Ia meminta sang ibu untuk membelinya, namun hal mengejutkan pun terjadi. Ia dan ibunya kompak untuk mencuri kalung itu. Dan secara kebetulan, Mel juga berada di mall tersebut. Ia melihat kelakuan Didi dan putrinya itu. Didi sangat malu dan ketakutan karena dilihat oleh Mel sikap buruknya itu. Di rumahnya, Gypsy melihat laptop milik ibunya. Ia mulai mengenal internet dan melihat foto-foto tentang sahabat dan arti pacaran. Tiba-tiba ibunya pulang. Dengan cepat, Gypsy menghapus histori dan meletakkan kembali laptop tersebut. Keesokan harinya, Didi dan Gypsy membuat pesta kecil-kecilan agar mereka semakin dekat dengan tetangganya. Di pesta itu, para tetangga menyumbangkan uang untuk pengobatan Gypsy. Namun, Gypsy terlihat murung karena sangat ingin hidup seperti Lacey dan gadis seumurnya. Di atas meja, ia melihat beberapa bolu berlapis krim. Gypsy yang alergi terhadap gula kemudian mencoba memakannya. Sontak sang ibu panik, lalu mengambil obat dan menusukkannya ke paha Gypsy. Ia pun bergegas membawa Gypsy ke rumah sakit. Saat malam hari, tiba-tiba Gypsy turun dari tempat tidurnya dengan berjalan kaki, lalu menuju kulkas dan mengambil krim gula di dalamnya. Gypsy penasaran dengan krim gula yang dimakan sebelumnya, karena saat itu kue yang dimakannya tidak bereaksi apapun seperti yang ditakuti sang ibu. Benar saja, krim itu sama sekali tidak mempengaruhi tubuhnya. Ternyata saat di rumah sakit, ia mendengar obrolan sang ibu dengan sang dokter. Dokter itu mengatakan jika Gypsy sama sekali tidak memiliki alergi terhadap gula.
Di sini, Gipsy masih bingung dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Ia juga ternyata tidak lumpuh seperti yang dikatakan sang ibu. Ia dapat berjalan seperti orang pada umumnya. Di malam-malam berikutnya, Gipsy yang semakin dewasa, diam-diam kembali mengambil laptop sang ibu dan mencari informasi tentang menjadi wanita seutuhnya. Ia juga kembali memakan krim gula dan minuman soda. Di pagi hari, Didi mendapat surat tentang penghargaan Gipsy sebagai anak spesial pada tahun itu. Didi sangat senang lalu memberitahukan pada putrinya. Saat sedang mengobrol, Didi melihat gigi Gipsy yang mulai berlubang akibat sisa makanan di malam hari. Didi kembali membawa Gipsy ke rumah sakit untuk memeriksakan giginya itu. Saat bertemu seorang dokter yang sering memeriksanya, diam-diam Didi mengambil buku resep yang kosong milik sang dokter, kemudian menyimpan di sakunya. Di ruangan dokter lainnya yang bernama Laksmi, ia mencurigai Didi karena saat memeriksa Gipsy keadaannya baik-baik saja. Laksmi meminta Didi untuk menunjukkan laporan riwayat penyakit Gipsy sebelumnya. Karena tidak bisa menunjukkannya, ia ketakutan dan tersinggung kemudian keluar dari ruangan itu. Setelah keduanya pulang, Dokter Laksmi mulai menanyakan tentang penyakit Gipsy yang ditangani dokter lainnya. Ia juga menelpon beberapa rumah sakit yang pernah merawat Gipsy. Dan hasilnya semua mencurigakan bagi Laksmi. Akhirnya, ia menelpon pihak layanan anak dan keluarga agar Gipsy dan ibunya bisa diperiksa. Ketika pengawas dari kantor tersebut datang, Didi terlihat sangat ketakutan, lalu memberikan Gipsy obat penenang dengan dosis yang sangat tinggi. Sehingga saat ditanya oleh pengawas tersebut, Gipsy terlihat seperti gadis keterbelakangan mental dan lambat saat memberikan jawaban. Hari itu, Didi selamat dari pemeriksaan. Didi mencurigai Mel melaporkannya pada pengawas tersebut. Lalu, ia mulai menutup jendelanya dengan plastik buram. Kemudian pergi ke rumah Mel untuk melabraknya. Keesokan harinya, Didi membawa Gipsy ke dokter gigi. Gipsy tidak mengetahui jika hari itu giginya yang berlubang akan dicabut semuanya. Setelah selesai, Gipsy terlihat sangat marah dan sedih dengan sikap Didi yang overprotective terhadap dirinya. Hari itu, Gipsy dan ibunya menghadiri acara penghargaan anak spesial dari undangan sebelumnya. Di acara itu, Gipsy juga mendapatkan uang yang banyak dari sumbangan masyarakat. Di rumahnya, Gipsy juga mendapatkan banyak kiriman uang dari masyarakat yang simpatik saat menonton acara tersebut. Namun, semua uang itu disimpan oleh Didi. Saat malam tiba, Gipsy terkejut melihat tahun lahirnya yang lebih tua karena tidak sesuai yang dikatakan oleh ibunya. Ternyata Didi mengatakan pada semua orang jika Gipsy masih berumur 15 tahun. Namun nyatanya, ia telah berumur 18 tahun. Gipsy juga mengambil puluhan dolar uang ibunya untuk membeli sebuah handphone. Dari internet, Gipsy mulai mengenal seorang pria yang bernama Scott. Mereka saling berkenalan dan berpacaran. Suatu malam, Scott mengalami kecelakaan. Lalu, dengan nekat, Gipsy keluar untuk menemui Scott di rumah sakit. Gipsy mengantar Scott untuk pulang ke rumahnya. Ia juga meminta untuk tinggal di tempat tersebut. Singkat cerita, sang ibu pun tahu dan menyuruh Gipsy untuk segera pulang. Didi sangat marah karena Gipsy diam-diam kabur dari rumahnya itu. Di kantor pelayanan anak, mereka tahu jika Gipsy kini berusia 18 tahun. Dan secara hukum, Gipsy wajib menentukan pilihan hidupnya sendiri. Lalu, Didi beralasan jika Gipsy memiliki sikap seperti anak yang berusia 7 tahun. Saat kelelahan belanja di sebuah mall, Gipsy berbohong ingin membantu sang ibu. Ternyata, ia pergi membeli sebuah laptop dari uang yang dia ambil sebelumnya. Didi terlihat sangat lelah karena ia memiliki penyakit diabetes yang telah lama dideritanya itu. Dengan laptop barunya, Gipsy kini mengetahui banyak tentang dunia luar. Ia menemukan sebuah web tentang biro jodoh dan mendaftarkan diri di web tersebut. Di biro jodoh itu, Gipsy menemukan seorang pria yang cocok menurutnya. Mereka saling menukar kontak dan singkat cerita, hari demi hari mereka pun semakin dekat. Namun sayangnya, Gipsy mendapatkan pria yang salah. Nick adalah seorang pria dengan kepribadian ganda dan memiliki kelainan seks. Ia menyuruh Gipsy untuk bugil basi dan kelainan seks lainnya. Gipsy yang polos mulai terbuka dan mengatakan hal yang sebenarnya pada Nick. Ia mengaku selama ini tertekan oleh ibunya itu. Lalu, ia ingin kabur dan hidup bersama Nick. Keesokan harinya, Didi meminta Gipsy agar ia menandatangani sebuah perjanjian untuk tetap tinggal bersamanya. Kemudian, Didi menakuti Gipsy bahwa mereka sering mencuri dan Gipsy akan tertangkap jika tidak terus bersamanya. Di sini, Gipsy benar-benar bingung. Satu sisi ingin kabur dari rumah, di sisi lain, ia harus mengikuti kemauan sang ibu. Dan dengan sangat terpaksa, akhirnya Gipsy menandatangani perjanjian itu. Gipsy kembali menghubungi Nick dan bercerita semua kejadian yang ia alami.
Karena kelelahan dengan kencan online-nya, Gipsy ketiduran, lalu Didi mendapati Gipsy bersama laptop rahasianya itu. Saat itu, Didi terlihat sangat marah. Ia menghancurkan laptop tersebut dengan sebuah martil. Ia juga melempar Gipsy ke tempat tidur dan akan mengikatnya di sana. Tak terima dianiaya sang ibu, Gipsy kemudian meludah wajah ibunya itu. Didi menangis karena diludahi oleh anak kandungnya. Saat merasa ada kesempatan, Gipsy berniat untuk kabur dari rumahnya itu. Namun, saat mendengar rintihan sang ibu, ia membatalkan niatnya itu. Malam harinya, Gipsy dan Nick mengatur rencana agar mereka dapat bertemu untuk pertama kalinya. Pertemuan pun terjadi. Mereka bertemu di sebuah bioskop, dan tanpa sepengetahuan ibunya, mereka lalu masuk ke toilet bioskop dan bercinta di sana. Saat pulang, Nick yang aneh terus mendekati Gipsy. Didi sangat marah dan membentak Nick untuk menjauhi mereka. Tiba di rumahnya, Gipsy diikat di tempat tidurnya. Gipsy semakin membenci ibunya itu. Ia merasa diperlakukan tidak manusiawi. Lalu, Gipsy kembali menghubungi Nick. Seakan dirasuki setan, Gipsy menyuruh pacarnya itu untuk membunuh sang ibu. Saat berbelanja di sebuah mall, ia kembali berpura-pura untuk pergi ke toilet. Lalu, masuk ke toko alat berburu. Di toko itu, ia membeli sebuah pisau yang sangat tajam. Saat tengah malam, Nick jauh-jauh datang ke rumah Gipsy. Di sana, mereka telah mengatur semua rencananya dengan sangat mulus. Dan akhirnya, Who's there? setelah pembunuhan itu, tanpa bersalah, Nick dan Gipsy kembali memuaskan nafsu birahinya. Mereka kembali bercinta di kamarnya. Keesokan harinya, Nick membawa Gipsy menuju rumah orang tuanya. Tiba di terminal, mereka dijemput ibu Nick. Dan saat ditanya tentang ibunya, Gipsy mengaku tinggal di rumah penampungan dan tidak akur dengan ibunya. Di rumah Nick, mereka diizinkan untuk tinggal di atas. Di tempat itu pula, mereka merasa akan bahagia dan akan menikah di sana. Namun, Gipsy teringat mayat sang ibu di rumah. Ia ingin agar seseorang dapat menemukan jasadnya itu. Lalu dengan lugunya, mereka membuat status dari akun Facebook Gipsy yang bertuliskan jalang itu telah mati. Leslie yang melihat statusnya itu, kemudian menghubungi polisi dan menemukan jasad Didi di rumahnya. Polisi pun bergerak cepat dengan melacak posisi saat mereka membuat status. Dan akhirnya, mereka pun tertangkap. Saat diinterogasi polisi, Gipsy pura-pura bersedih dan tidak mengetahui ibunya telah mati. Ia juga menolak semua tuduhan polisi atas pembunuhan itu. Sedangkan Nick mengakui jika ia yang membunuh Didi atas permintaan Gipsy. Lalu saat konferensi pers, Leslie dan Mel terkejut melihat Gipsy yang dapat berjalan. Mereka merasa selama ini tertipu dengan aktingnya Gipsy dan ibunya. Di persidangan, Gipsy dituntut dengan penjara seumur hidup atau paling sedikit 10 tahun penjara. Dan ini adalah beberapa foto dan video asli Gipsy dengan ibunya. Gimana menurut kalian? Siapa yang bersalah dalam kasus ini? Didi ibunya Gipsy? Atau Gipsy si gadis lugu yang mengerikan? Silahkan komen di kolom komentar ya guys. Demikian alur cerita dari film The Egg. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.